Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mariadi dan teman-temanku semua yang menyimak. Perkenalkan, nama saya Afrizal Febiansyah dengan nomor induk mahasiswa A320-2031. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 15, yakni Wealth Management dalam lembaga pendidikan. Wealth Management dalam lembaga pendidikan. Pengelolaan aset kekayaan pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan karena setiap individu atau lembaga pasti mempunyai kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sedikit lembaga pendidikan yang mengetahui dan sadar akan pentingnya pengelolaan aset atau kekayaan lembaga. Akibatnya, lembaga tidak mampu secara maksimal mendayagunakan sumber dayanya untuk membiayai keperluan lembaga, dan akhirnya berdampak pada mutu dan ketergantungan pada penyandang dana, yaitu orang tua siswa atau pemerintah atau donatur. Dalam dampak lanjutannya adalah sulitnya terbentuk kemandirian pada lembaga pendidikan. Diketahui bahwa pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua, yaitu pertama, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Kedua, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum yang sejenis. Dalam hal yang terakhir ini, pembiayaan pendidikan gilirannya akan ditanggung oleh para orang tua murid. Oleh karena itu, manajemen aset dan kekayaan lembaga atau wealth management sangat penting dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, sebuah lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga saja, akan tetapi harus juga dipandang sebagai sebuah korporat di mana lembaga pendidikan memerlukan manajemen yang menyeluruh, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, sumber daya manusia, strategi, pemasaran, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka keberlanjutan lembaga dalam arti memelihara, mengamankan, dan mengembangkan lembaga secara optimal. Dikutip oleh Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2011. Di negara-negara maju, wealth management telah menjadi strategi dan kebijakan yang umum dilakukan. Namun di negara-negara berkembang seperti Indonesia, wealth management ini belum menjadi budaya dan strategi pengelolaan lembaga. Endowment atau dana abadi lembaga sesungguhnya dapat dimiliki oleh lembaga jika para pengambil keputusan dan kebijakan memiliki perencanaan dan kemauan dengan proyeksi jangka panjang. Dana itu dapat dihimpun mulai dari sedikit demi sedikit. Wealth management dimulai di London sekitar abad ke-17 dan 18 yang merupakan awal berkembangnya pusat keuangan internasional, di mana para private banker tersebut memberikan layanan kepada anggota kerajaan yang menjalankan perdagangan internasional dalam fungsinya sebagai penyimpan deposito, pemberi pinjaman, penyedia mata uang asing, dan lain sebagainya. Wealth management yang secara institusional dimulai di London, kemudian berkembang ke berbagai negara Eropa, dan kemudian ke benua Amerika, Asia, dan benua lainnya. Wealth management adalah suatu proses pengembangan, proteksi, dan pengelolaan kekayaan seseorang atau organisasi melalui produk dan jasa finansial. Wealth management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam pengelolaan produktivitas kekayaan, di mana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. Berkembangnya wealth management tidak lepas dari bergesernya budaya menabung. Pergeseran ini terjadi antara lain karena tingginya tingkat inflasi dibandingkan dengan tingkat pendapatan dari menabung, sehingga orang lain mencari jalan dan cara agar kekayaannya tidak tergerogoti. Definisi berikut memberikan wealth management secara lebih mendasar dan umum. Wealth management adalah proses menumbuhkan, melindungi, dan mengelola aset seseorang melalui produk dan layanan keuangan. Wealth management adalah proses pengelolaan uang termasuk investasi, penganggaran, perbankan, dan pajak. Strategi wealth management adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola kekayaan secara produktif, di mana sinergi berasal dari perencanaan yang cermat dan berasal dari peningkatan aset keluarga dengan cara yang bertujuan tidak hanya seumur hidup, tetapi dalam kasus ini
untuk beberapa generasi. Ada yang menyamakan wealth management dengan asset management, financial management, atau investment management. Terlepas dari itu semua, wealth management merupakan kemajuan atau pengembangan dari ketiga bentuk manajemen tersebut, dalam arti yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan menciptakan hubungan antar lembaga pemberi jasa dan klien yang jauh lebih intens. Wealth management mempelajari berbagai ilmu tentang bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi atau pensiun. Dengan demikian, wealth management menyangkut investment management, task management, financial management, dan risk management. Wealth management dalam penyelenggaraan sekolah. Wealth management sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pendidikan jalur formal yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, khususnya penyelenggara pendidikan dari masyarakat, karena terbatasnya dana dan sumber dana yang tersedia. Hal itu karena pengelolaan keuangannya berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Hal itu diperlukan dalam berbagai hal. Antara lain, poin A, perencanaan keuangan, yaitu pembuatan anggaran keuangan untuk setiap tahun. Poin B, kebijakan keuangan, yaitu tata kelola keuangan, yang jika ingin melakukan tata kelola yang baik, kita harus melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kemandirian. Poin C, pencatatan keuangan, yaitu pembukuan keuangan termasuk pencatatan lalu lintas keuangan, masuk dan keluarnya dana, lalu pencatatan saldo awal dan akhir, perhitungan penghapusan, perhitungan biaya, jurnal keuangan, pencatatan aset, pencatatan utang, dan lain sebagainya. Poin D, laporan keuangan, yaitu laporan akhir tahun. Poin E, audit laporan keuangan, yang dilakukan oleh akuntan publik dan mendapat opini wajar tanpa catatan. Analisis atas laporan keuangan, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah keuangan penyelenggara pendidikan itu sehat, tidak sehat, menuju arah lebih sehat, menuju arah lebih buruk, dan sebagainya. Investasi sebagai jantung wealth management. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanamkan uang untuk tujuan memperoleh keuangan. Investasi dalam kacamata ekonomi bisa diartikan sebagai menunda konsumsi saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Atau dalam pengertian lain, investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber dana yang lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Pengembangan kekayaan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan investasi. Kemudian, apa perbedaan antara menabung dan berinvestasi? Tujuan utama dari menabung adalah menyisakan uang atau pendapatan sekarang untuk dikumpulkan guna mencukupi kebutuhan di masa depan yang belum bisa diperkirakan sebelumnya. Menabung bersifat berjaga-jaga. Berinvestasi mempunyai karakter yang lain, yaitu menambah kekayaan guna memenuhi keperluan yang akan datang dan meningkatkan kesejahteraan. Hubungan dengan investasi, Robert Kiyosaki dalam bukunya The Cash Flow Quadrant tahun 2007 memetakan orang dalam hubungan dengan bekerja untuk mencapai kebebasan keuangannya atau financial freedom ke dalam 4 kuadran, yakni orang yang memiliki sistem dan orang yang bekerja untuk Anda, lalu Anda bekerja pada orang lain, kemudian uang bekerja untuk Anda, dan Anda memiliki pekerjaan sendiri. Masing-masing orang kecuali pengangguran tentu sekurang-kurangnya berada dalam salah satu kuadran. Masing-masing kuadran diwakili dengan huruf tertentu, yakni pertama E untuk employee atau pegawai, S untuk self-employed, pekerja lepas, B untuk business owner, pemilik usaha, dan I untuk investor, penanam modal. Seseorang dapat berada dalam 2 atau lebih kuadran tersebut. Tempat seseorang dalam kuadran yang ditentukan oleh sumber pemasukan dan pendapatan atau kekayaannya. Employee. Jika bekerja sendiri dalam usaha sendiri dan dilakukan sendiri, ia berada pada di kuadran S atau self-employed. Kedua jenis orang ini berada di sebelah kiri cash flow quadrant. Sisi kanan cash flow quadrant diperuntukkan bagi individu yang melakukan bisnis.
business owner milik mereka atau melakukan investasi atau e-investor. Orang-orang E mendapat uang dengan cara bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk suatu perusahaan. Orang jenis S mendapat uang dengan bekerja untuk diri sendiri. Mereka yang berjenis B mempunyai usaha dan mempekerjakan orang lain. Dan dari situ mereka memperoleh pendapatan berupa keuntungan. Golongan E mendapat uang dari berbagai investasi. Dengan kata lain, uang bekerja dan menghasilkan tambahan uang untuknya. Berbagai cara dan metode menghasilkan uang tersebut memerlukan kerangka berpikir, keterampilan teknis, dan sikap yang berbeda. Pada dasarnya, Kiyosaki mengatakan bahwa mereka yang ingin meraih keamanan finansial atau financial freedom harus berpindah kuadran dari sebelah kiri bawah atau ES ke sebelah kanan atau atas BI, cash flow kuadran. Kebanyakan orang berpotensi untuk memperoleh pendapatan dari keempat kuadran. Misalnya, seorang dokter dapat bekerja pada sebuah rumah sakit. Dalam hal ini ia menjadi employee, namun ia dapat membuka praktik sendiri di rumah, self-employed. Dokter itu juga dapat memutuskan untuk membuat suatu medical center dan mempekerjakan dokter-dokter lain. Dalam hal ini ia menjadi business owner. Ia juga dapat memperoleh penghasilan dari kepemilikan saham, obligasi, atau juga reksadana. Dalam hal ini ia menjadi investor. Kiyosaki memperoleh data mengenai dari mana orang kaya dan orang miskin mendapatkan penghasilannya. Bagi orang kaya, kebanyakan dari mereka memperoleh penghasilannya dari investasi sekitar 70% dan dari gaji 30%. Dari golongan menengah dan miskin, rata-rata memperoleh lebih dari 80% dari gaji dan kurang dari 20% dari investasi. Semua bentuk investasi seperti investasi dalam tanah, pembangunan, real estate, instrumen pasar uang, dan lain sebagainya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dana abadi atau di negara barat disebut endowment adalah sejumlah dana yang diinvestasikan sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya tetap tidak disentuh untuk suatu periode waktu tertentu, di mana pendapatan dari investasinya dapat digunakan untuk keperluan kegiatan organisasi. Dana abadi dikumpulkan dengan berbagai cara. Di Amerika Serikat, pemupukan endowment sudah merupakan hal yang sudah lama dipraktekkan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya dengan cara menerima sumbangan berupa uang, surat lembaga, atau tanah yang diberikan oleh donatur perorangan, perusahaan, atau yayasan, alumni atau perkumpulan alumni yang seringkali juga menjadi donatur. Universitas unggul seperti Harvard University telah mulai memupuk dana abadi sejak berdirinya tahun 1636. Antara tahun 1636 sampai 1715 misalnya, Harvard University telah memperoleh endowment sebesar 10.090 pound sterling, di mana 4.738 pound sterling adalah endowment terikat, 4.705 pound sterling endowment tidak terikat, dan 1.628 pound sterling endowment permanen. Nilai dana abadi tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2005 nilainya sudah menjadi 25.473 miliar US dollar yang dikumpulkan dari sekitar 10.800 sumber yang berbeda. Pada waktu ini, endowment Harvard University merupakan jumlah endowment terbesar yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat dan di dunia. Dalam tradisi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemupukan dana abadi belum menjadi sebuah kebiasaan atau kegiatan yang populer. Pemberian dana abadi dari donatur perorangan, perusahaan, atau yayasan belum merupakan tradisi yang berkembang di Indonesia, sehingga cara lain harus dicari untuk memupuk dana ini. Yang pasti, pemupukan dana abadi untuk penyelenggaraan pendidikan sangat berguna, antara lain untuk keperluan pertama, menciptakan sumber pendapatan permanen, kedua, menstabilkan pendapatan, ketiga, mengurangi beban biaya yang dipikul peserta didik. Pendekatan cash flow kuadran Robert Kiyosaki di depan dapat digunakan juga dalam melihat lembaga pendidikan, pengelola dan penyelenggara lembaga pendidikan yang hanya menggantungkan pada pendapatan dari sumbangan atau uang SPP berada di kuadran E. Lembaga pendidikan yang mampu memasarkan barang-barang hasil atau produk lembaga, membuka fotokopi, toko, kantin, koperasi, dan lain sebagainya, berada di kuadran S. Lembaga pendidikan atau yayasan pengelola pendidikan juga dapat mendirikan suatu perseroan terbatas yang membuka usaha di bidang tertentu.
menunjuk direksi, serta mempekerjakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan lembaga. Berada di kuadran B. Yayasan juga dapat melakukan investasi dengan membeli saham, reksadana, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang dalam hal ini berada di kuadran I. Dalam hal ini, masing-masing pengelola atau penyelenggaraan perguruan tinggi dapat bertanya pada diri sendiri di mana kuadran mereka berada. Untuk lembaga pendidikan pendekatan cash flow kuadrannya dapat dimodifikasi sebagai berikut. Jika untuk memetakan seseorang, cash flow kuadran menggunakan pembagian E, employee, S, self-employee, B, business owner, dan I, investor. Namun dalam lembaga pendidikan, bentuk modifikasinya adalah dengan menggunakan pendekatan SD, student donation, yang sepadan dengan E, GD, government donation, yang sepadan dengan S, B, business owner, yang sepadan dengan B, dan I, investment, sehingga posisinya terlihat pada gambar di atas. Prinsip-prinsip wealth management untuk penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya dapat diterapkan di semua jenis lembaga pendidikan atau sekolah yang ada. Pengelolaan keuangan yang baik, apakah itu untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi, adalah pengelolaan keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Hal itu diperlukan di berbagai unsur, yakni pertama, perencanaan keuangan, kedua, kebijakan keuangan, ketiga, pencatatan keuangan, keempat, laporan keuangan, kelima, audit laporan keuangan, keenam, analisis atas laporan keuangan. Khusus untuk keperluan wealth management, kebijakan investasi, pengawasan investasi, dan manajemen risiko, investasi harus dilakukan secara jelas, dirumuskan, dan dilaporkan dalam setiap laporan keuangan tahunan secara eksplisit. Kebijakan investasi yang perlu dinyatakan dan dilaporkan secara tertulis dan eksplisit ini diantaranya: pertama, pedoman kebijakan investasi, kedua, jumlah nilai investasi, ketiga, sumber dana investasi, keempat, pedoman kebijakan manajemen risiko, kelima, penentuan jenis risiko yang dihadapi dan cara penanggulangan untuk masing-masing, keenam, penggolongan investasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi, ketujuh, perkembangan nilai dan hasil investasi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemerintah, para donatur, komite, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi madrasah. Pihak pengguna laporan keuangan madrasah memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: pertama, aktivitas yang diberikan oleh madrasah dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Kedua, cara mengurus madrasah, melaksanakan tanggung jawabnya, dan aspek lain dari kinerja mereka. Pertanyaan yang sering diajukan berkaitan dengan wealth management di sekolah adalah, apakah suatu yayasan itu boleh melakukan suatu usaha atau ikut dalam kegiatan badan usaha yang mendapatkan keuntungan karena yayasan adalah badan hukum nirlaba? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita cermati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan mencantumkan demikian: yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaiannya dalam maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Tentang pasal 3 ayat 1 ini diberikan penjelasan sebagai berikut. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Demikian juga hal tersebut selanjutnya diuraikan dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang mensyaratkan lebih lanjut tentang badan usaha yang sudah disinggung dalam pasal 3 ayat 1. Pasal 7 ayat 1 mengatakan yayasan dapat mendirikan badan usaha dan yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
Hal ini bahwa badan usaha yang didirikan juga harus berhubungan dengan maksud dan tujuan yayasan. Jika bergerak di bidang pendidikan, yayasan dapat membentuk badan usaha, misalnya perseroan terbatas yang menjual buku pelajaran, peralatan sekolah, dan sejenisnya. Yayasan tidak boleh mendirikan badan usaha di bidang yang tidak berhubungan dengan kegiatan utamanya. Ayat 2 mengatakan bahwa yayasan dapat melakukan penyertaan dalam bentuk usaha bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Artinya, yayasan boleh ikut serta dalam usaha lain, misalnya memiliki saham perseroan terbatas yang usahanya tidak harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, asalkan prospektif, artinya tidak spekulatif dengan nilai penyertaan yang dibatasi. Menurut pengalaman, hanya dengan perpindahan atau pergeseran dari kuadran E atau S ke kuadran B atau E, seseorang atau sebuah lembaga akan memperoleh kekayaan yang berlipat. Kekayaan yang diperoleh bukan untuk para penyelenggara pendidikan, namun untuk memajukan pendidikan, untuk lebih meringankan beban peserta didik, orang tua atau wali, masyarakat dan pemerintah, untuk menambah pemberian beasiswa bagi mereka yang kurang mampu. Lagi pula, tidakkah lebih bermartabat jika mendapatkan tambahan kekayaan dengan melakukan investasi daripada terus-menerus meminta dari para donatur? Dikutip dari Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2011. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi nirlaba yang bertujuan mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada pendidikan tinggi, akan tumbuh berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas lembaga pendidikan tersebut. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.